Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada siang hari ini di waktu yang Allah alhamdulillah juga terus berikan kesempatan kepada kita dan juga kesehatan yang melanjutkan pelajaran kita di kandungan Al-Quran seputar bagaimana sosok mukmin penebar cahaya masuk ke sifat Al-Quran yang selanjutnya, yakni Al-Quran itu berfungsi dengan izin Allah, yaitu surah Ibrahim ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb, itu dengan izin Tuhan, ya, izin Allah, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji. Nah, ini fungsi Al-Quran di antaranya bahwa ia berfungsi dengan izin Allah, ya, yaitu litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini terus diulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedikit kita pada hari ini bahas sampai insyaallah 1:30, ya. Ada berbagai hikmah yang terkait dengan surah Ibrahim. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Alif lam ra. Al-Quran ini adalah kitab yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul, agar dengan itu kamu mengeluarkan manusia dari kesesatan, dari penyimpangan menuju dan hidayah cahaya dengan izin Rabb mereka dan taufiknya, menuju Islam yang merupakan jalan menuju Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji dalam segala keadaan. Allah yang miliknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sebagai ciptaan dan miliknya dan di bawah kendalinya. Maka dialah yang peribadahan
wajib diarahkan kepadanya semata, dan akan menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti Rasulnya pada hari kiamat, yakni kebinasaan dan siksaan yang pedih. Jadi ini tentunya itu khurijan nasa minad dhulumati ilan nur itu biidzni rabbihim ya. Sehingga tanpa biidzni rabbihim seorang itu tidak akan mendapatkan hidayah ya. Kita tanpa biidzni rabbihim ya bisa jadi Allah berikan uzur tidak datang ke sini, atau terhalang di tengah jalan, atau juga di antaranya ya orang bisa mengatakan saya belum diberi hidayah gitu ya. Justru hidayah itu digapai gitu ya. Kalau belum diberi hidayah gitu katanya, berarti dia belum mau itu sebenarnya ya. Bukan memang belum dapat hidayahnya. Tapi intinya dia belum mau ya gitu. Ada keengganan ya. Karena hidayah itu jelas ya. Hidayah Al-Quran itu jelas. Tapi ya siapa yang mau gitu. Intinya ya. Siapa yang mau, siapa yang dia punya keinginan tuh ya gitu. Punya keinginan untuk belajar, untuk senantiasa duduk di majelis ilmu ya. Walaupun hanya sebentar ya. Nah itu keinginan itu harus dimunculkan pada kita. Keinginan diantaranya ya mendapat ridho Allah ya. Terus juga ya mendapat pahala, jauh dari sisanya dan sebagainya. Harus ada ya gitu. Karenanya jadi manusia jangan banyak keinginan tuh ya, keinginan dunia ya. Jangan banyak keinginan dunia. Ya. Tapi jangan jadi orang yang tak aya kahayang gitu ya gitu bahasa kita ya. Jangan jadi orang juga tak aya kahayang, tak aya kahayong nah tentunya jelas nah gitu. Nah itu. Jadi senantiasa munculkan keinginan-keinginan, harapan-harapan kebaikan itu ya. Agar kita bisa menggapai kebaikan itu, menggapai hidayah diantaranya juga. Di tafsir yang lain dikatakan, wahai Rasulullah, Al-Quran yang mulia yang kami turunkan dengan kekuasaan dan keagungan kami kepadamu ini agar kami dapat mengeluarkan manusia dari jalan gelapnya kekafiran ya. Dia mengeluarkan manusia dan jin ya dari gelapnya kekafiran dan kejahilan menuju cahaya keimanan dan hidayah dengan kehendak Sang Pencipta dan Pengatur
urusan mereka, yaitu menuju agama Islam yang merupakan jalan Allah dalam kerajaannya, yang selalu terpuji dalam segala keadaan, jalan Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan bumi. 7, ya, bumi yang 7, ya. Bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis. Adapun kebinasaan dan azab yang keras diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasulnya. Ini juga jelas, ya. Di sini Al-Quran yang Allah turunkan darinya itu adalah dengan kekuasaan dan keagungan Allah, ya. Sehingga jelas Al-Quran itu kalamullah, ya. Nah itu. Dan ada pertanyaan, apakah yang lain juga, ya, selain Al-Quran itu adalah kalamullah? Itu sudah dibahas sebenarnya dalam penjelasan usulul iman, ya, bahwa kita juga mengakui hadhi min indillah, itu adalah dari sisi Allah, ya. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, itu kita akui, ya, itu dari Allah, ya, gitu. Artinya senantiasa kita imani itu dari Allah. Dan kita wajib beriman pula pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk sebagian isinya yang memang disempurnakan dalam Al-Quran juga, itu, ya. Jadi semua itu benar, Zabur, Taurat, terus Injil itu disatukan jadi Al-Quran gitu. Iya, disempurnakan, jadi dibenarkan dalam Al-Quran. Karena kan tidak semuanya Al-Quran mengambil dari hukum-hukum dari kitab sebelumnya, karena ada yang dinasakh, ya, gitu. Ada yang sebagian dihapus hukumnya, ya, gitu. Nah itu. Dan kita tidak meyakini ketika kitab Taurat dan Injil yang sudah dirubah dengan tangan-tangan manusia, gitu. Itu yang kita tidak yakini, ya. Iya. Iya, tapi secara asalnya kita yakini bahwa itu adalah hadhi min indillah, ya. Dari sisi Allah. Iya. Apalagi yang dibenarkan, yang pula dijaga syariatnya itu bersamaan dengan dijelaskan pula di Al-Quran. Nah itu. Terus bagaimana yang merupakan buatan manusia yang dirubah oleh manusia itu tidak perlu diimani, tidak perlu diyakini, ya, tentang isinya itu, dan tidak perlu diamalkan. Kita imani saja keberadaannya dan kita akui bahwa demikian asalnya itu dari sisi Allah, ya. Nah itu. Nah, sedikit lagi kita melanjutkan. Di tafsir yang lain, bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasul, agar kamu mengeluarkan manusia dari kekufuran, kebodohan, dan kesesatan menuju iman, ilmu dan hidayah kepada agama Islam yang merupakan jalan Allah yang maha perkasa dan tidak dikalahkan oleh siapapun, yang maha terpuji dan segala
Maha terpuji dalam segala sesuatu ya. Nah itulah Al-Quran ya. Di antaranya ilmu dan hidayah ya. Karena itu Al-Quran menjadi aspek segala ilmunya itu ada di Al-Quran ya gitu. Dan Al-Quran merupakan hidayah ya, jelas. Yaitu dengan izin Allah untuk mengajari dan menyuruh mereka kepada keimanan. Atau maknanya adalah bi'idzni rabbihim, yaitu bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam cahaya keimanan kecuali dengan izin Allah. Ila siratil azizil hamid, yaitu menuju jalan Allah ya. yakni jalan Allah yang jelas yang disyariatkan bagi hamba-hambanya. Demikian juga di tafsir Al-Wajiz dikatakan ilmu dan hidayah ya Al-Quran itu yang terang benderang dengan izin, taufik dan kemudahan dari Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, yang menguasai kerajaannya dan maha menguasai para hambanya, yang maha terpuji atas segala keadaan. Dan yang berhak atas segala pujian, atas segala anugerah nikmatnya. Dan firman-Nya ila syirat adalah penjelasan ya, bayan bagi nur yang disebutkan ya, yaitu bagi minadzul matilan nur ya, yaitu nurnya itu dijelaskan ila syirat, yaitu nur itu cahaya ke mana? Ke jalan Allah ya. Dan juga di As-Sa'di demikian akan terwujud izin Allah itu ya dengan mencari ridhonya dengan ikhlas tentunya ya. Jadi harus menimbulkan sifat syukur, ikhlas gitu ya. Karena itu mengandung anjuran bagi para hamba untuk meminta pertolongan tuh. Artinya minta pertolongan hidayah ini ya. Jangan hanya menunggu hidayah dan hidayah tapi tidak digugu katanya gitu. Nah itu ya. Harus minta ya. Meminta bantuan kepada Allah. Kemudian Allah menerangkan arti cahaya itu, yang mana kitab ini memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan Rabb ya, kepada jalan Allah, yaitu maksudnya jalan yang menghubungkan kepadanya dan kampung kemuliaannya, yaitu di akhirat ya, di surga, yang mencakup penguasaan, ilmu, kebenaran dan pengamalannya. Yang disebut di situ Al-Aziz, Al-Hamid ya. Al-Hamid. Semua sebutan itu ya sesudah penyebutan jalan yang menghubungkan menuju kepada Rabb-nya terkandung isyarat Azizil Hamid. Siapa yang menelusurinya yaitu jalan tersebut, maka dia akan menjadi orang yang penuh kemuliaan dengan kemuliaan dari Allah. Insan yang kuat meskipun tanpa pendukung kecuali Allah ya. Tuh. Nah itu.
Jadi tidak mesti juga orang mau mendapatkan rezeki atau mendapatkan keuntungan harus punya banyak pendukung gitu ya gitu. Ya kalau sekarang mah Kaharti gitu ya, dapat pendukung, dapat elektabilitas ya gitu ya, atau dapat dengan istilahnya juga diantaranya ada yang masuk mereka melalui politik gitu ya gitu. Tuh istilahnya. Tapi ya dengan izin Allah bahwa ada juga mereka yang maju bukan karena hal itu ya, tapi karena apa? Allah memajukan Nabi dan para sahabatnya ketika itu karena diantaranya ubudiyah mereka pada Allah yang luar biasa, ketauhidan dan akidah mereka. Ada akidah mah kitu-kitu kenehnya, kitu-kitu keneh teh akidah teh harus diamalkan teh, bukan artinya ada kitu-kitu keneh jadi meremehkan dari ilmu akidah itu, bukan. Harus senantiasa kita, apalagi akidah itu ya akarnya segala ilmu ya, akarnya segala ilmu sob ya. Ilmu apapun tidak akan diterima kalau akidahnya tidak benar ya. Ilmu apapun ya gitu tidak akan diterima ya gitu. Ilmu tauhid ya ujung-ujungnya akidah, fikih juga pasti demikian akidah. Terus juga usul fikih ya ini karena memperbaiki cara dia dalam beribadah, yaitu ya akidah juga kan diantaranya juga akhlak yang perbaiki sesuai dengan tuntunan Allah, berarti itu juga akidah juga berkaitan kan gitu. Jadi nggak ada yang berlainan atau nggak ada yang menyimpang dari akidah. Itulah ajaran Islam ya. Indahnya ajaran Islam, indahnya ajaran Al-Quran. Nah itu sedikit lagi nih ya, ini panjang nih ya ininya ya, penjelasannya ya. Ini adalah bukti tentang kepemilikan Allah ya, tentang kepemilikan Allah atas sifat-sifat yang sempurna dan agung, bahwa zat yang menegakkan jembatan atau sirat itu adalah zat yang mempunyai kekuatan yang kuat, terpuji dalam setiap ucapan, tindakan, ketetapan, hukumnya, dan dia diibadahi dengan berbagai jenis ibadah yang merupakan anak tangga menuju Shirathul Mustaqim, dan bahwa sebagaimana Allah menguasai kerajaan langit dan bumi dalam aspek penciptaan, rezeki itu dan pengaturan, maka dia juga menguasai hak penetapan hukum atas hamba-hambanya dengan hukum agama, sebab mereka adalah miliknya dan tidak sepantasnya bagi Allah membiarkan mereka begitu saja dengan sia-sia. Usai menerangkan dalil dan buktinya, maka Allah mengancam orang-orang yang tidak patuh terhadap ketentuannya. Allah firman, dan celakalah orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih yang tidak bisa diperkirakan kadar kepedihannya itu ya, dan tidak bisa dideskripsikan hakikat siksaannya. Dan juga di Ibnu Katsir demikian juga disebutkan ya tentang bi'idzni rabbihim. Ini agak panjang nih ya. Yaitu dialah
zat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah Dia takdirkan untuk mendapat petunjuk melalui Rasulnya. Ya, kita harus demikian mencari takdir yang baik ya, gitu. Langsung saja kita ke pelajaran ayat ya. Yang pertama, tegaknya hujah atas mereka yang mendustakan Al-Quran Al-Karim karena ia tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah ya. Seperti alif lam ra, ta sin mim, alif lam mim, ha mim dan sebagainya. Namun mereka tidak mampu membuat yang semisalnya walaupun hanya satu surat. Yang kedua, penjelasan bahwa kekufuran adalah kegelapan dan iman adalah cahaya. Ini yang lainnya nanti bisa dibaca di tafsir Hidayatul Insan ya. Dan juga tafsir Kemenak juga silakan dibaca ya. Demikian mungkin yang bisa dijelaskan pada hari ini. Wallahu minkum, wallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok pada salat zuhur. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina minal rahmah wa hab lana min ladunka rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.